Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Hilmi Ghazali dengan nomor BP 2011063006. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang etika dalam businesspreneur. Baik, kita masuk ke pengertian dan tujuan etika. Asal kata etika yang berarti ethos, yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti kebiasaan. Ketika kita mengenal juga kata moral atau moralitas, bahasa Latin mos artinya kebiasaan. Etika diartikan sebagai kebiasaan adat istiadat kebudayaan sama-sama sebagai sistem nilai tentang bagaimana orang atau manusia harus hidup sesuai dengan kebiasaan adat istiadat. Pada umumnya, sistem nilai sebagai suatu kebiasaan diturunkan melalui agama dan kebudayaan. Etika ditunjukkan dari segi filsafat, yaitu etika sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk sebagai pedoman sikap dan tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma. Pengertian akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari khulukun, artinya budi pekerti, tingkah laku. Akhlak sebagai ilmu menurut Islam adalah mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul yang berlaku universal dan komprehensif bagi seluruh umat manusia di segala waktu dan tempat. Etika profesi merupakan kode etik yang diberlakukan untuk profesi tertentu. Dalam suatu organisasi, kode etika berlaku untuk suatu profesi tertentu yang bertindak secara profesional. Profesi adalah suatu moral community, masyarakat moral yang memiliki cita-cita dan nilai bersama. Suatu profesi disatukan umumnya berdasarkan latar belakang pendidikan, profesi atau keahlian tertentu yang menunjukkan arah moral suatu profesi. Karena itu, mereka mempunyai tanggung jawab khusus melalui kode etik. Kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat. Ada beberapa pengertian etika atau etis. Etika atau etis dapat diartikan sebagai berikut. Yang pertama merupakan dasar moral, yaitu nilai-nilai tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan berkaitan dengan hak dan kewajiban. Yang kedua, sebagai pedoman perilaku, sikap atau tindakan yang diterima dan diakui sehubungan dengan kegiatan manusia atau kelompok tertentu. Yang ketiga merupakan persoalan pendidikan, memberikan contoh yang benar dan pelayanan untuk mempraktekkan perilaku moral dan dengan dialog yang jujur. Dengan ini, etika merupakan profesi pembelajaran mengenai benar dan salah dan kemudian melakukan hal yang benar. Yang keempat, etika dipandang sebagai ilmu tentang berperilaku, mencakup aturan dasar yang dianut dalam hidup dan kehidupan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral, nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat umum. Pada prinsip etika atau etis mengacu pada norma moral. Moral berhubungan dengan suatu ketindakan antara yang benar dan salah dan mengacu pada standar yang diakui tentang sikap yang benar dan baik. Tindakan yang sesuai norma disebut tindakan bermoral baik, dan sebaliknya, yang tidak sesuai dengan norma tersebut bermoral buruk atau immoral. Sikap dari kelompok tertentu atau profesi. Rambu-rambu prinsip moral yang menyeluruh, terutama rambu-rambu profesi tertentu. Yang ketiga, kita masuk tujuan etika. Yang pertama, mempelajari perilaku baik moral maupun immoral dengan tujuan membuat pertimbangan yang cukup berasal
beralasan dan akhirnya sampai pada rekomendasi memadai. Menilai praktek manusiawi dengan menggunakan standar moral, memberikan pandangan tentang bagaimana bertindak secara moral pada situasi tertentu atau memberi nasihat untuk perbaikan. Pengertian bisnis. Bisnis adalah keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang-orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan menandakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia perdagangan. Kesimpulan bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan karena dikatakan sebagai suatu pekerjaan mata pencarian, bahkan suatu profesi. Bisnis merupakan aktivitas dalam perdagangan. Bisnis dilakukan dalam rangka memperoleh keuangan atau laba. Bisnis dilakukan baik oleh perorangan maupun suatu badan usaha. Etika bisnis adalah suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah. Yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar, berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral, kebijakan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dan bisnis berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Yang ketiga, merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis atau suatu perusahaan. Etika untuk berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuensi setia pada prinsip-prinsip kebenaran, keadaan, dan bermartabat. Mengapa bisnis perlu beretika? Yang pertama, karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profesi, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi. Apabila tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilakukan secara etis. Yang kedua, bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan dan tindakan tanduk manusia dalam berhubungan bisnis satu dengan lainnya. Yang ketiga, bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat. Maka dalam persaingan bisnis tersebut, orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru akan menang. Kesimpulannya yaitu etika dalam berbisnis ternyata diperlukan sebagai kontrol akan kebijakan demi kepentingan perusahaan itu tersendiri, yaitu perkembangan dunia usaha, kemajuan teknologi perusahaan yang berskala produksi besar dan menyerap banyak tenaga kerja, khusus dengan adanya perubahan. Perusahaan tersebut harus menyadari bahwa dalam beroperasi harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula faktor lingkungan hidup. Dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata, single bottom line, melainkan sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan yang bisa disebut triple bottom line. Lingkungan hidup dan permasalahan sosial yang ditimbulkan semakin tegas. Standar dan hukum yang akan berlaku, beberapa investor dan perusahaan manajemen investasi telah mulai memperhatikan kebijakan CSR ini. Peran etika dalam bisnis untuk membangun kultur bisnis yang sehat idealnya dimulai dari perusahaan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan hukum perilaku dibuat dan laksanakan atau aturan norma
etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Sebagai kontrol terhadap individu, pelaku dalam bisnis itu melakukan penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuasaan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, berperilaku tanpa diskriminasi. Etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunikasi atau komunitas moral, tidak merupakan komitmen individual saja, tetapi tercantum dalam suatu kerangka sosial. Etika bisnis manajemen bergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka panjang, tidak terfokus pada keuntungan jangka pendek saja. Etika bisnis akan meningkatkan keputusan pegawai yang merupakan stakeholder yang penting untuk diperhatikan. Ketika bisnis membawa pelaku bisnis untuk masuk dalam bisnis internasional, pengelolaan bisnis secara profesional yang pertama berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus, yang kedua mempunyai komitmen moral yang tinggi, yang ketiga menjalankan usahanya berdasarkan profesi atau keahliannya. Berikut kita masuk ke prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Yang pertama, prinsip otonomi, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keseluruhan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Yang kedua, prinsip kejujuran. Dalam hal ini, kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis. Kejujuran dalam pelaku kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja dan sebagainya. Yang ketiga, prinsip keadilan, bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan, juga dalam bisnis yang kompetitif. Yang kelima, prinsip integritas moral. Ini merupakan dasar dalam berbisnis, harus menjaga nama baik perusahaan tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik. Dalam pengelolaan perusahaan yang baik dikenal prinsip GCG, Good Corporate Governance, dengan memperhatikan prinsip-prinsip bisnis, prinsip fairness, prinsip transparansi, prinsip accountability, prinsip responsibility. Baik, kita masuk ke pengertian corporate governance. Menurut Forum for Corporate Governance, pengertian merupakan FCGI merupakan peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, secara para memegang kepentingan dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Menurut Organization for Economic Cooperation and the Development, struktur yang oleh pemegang saham, komisaris, dan manajer menyusun tujuan-tujuan perusahaan, sarana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, dan mengawasi kinerjanya. Sebagai suatu sistem, proses, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan, stakeholders, dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan organisasi. Kita masuk ke prinsip GCG atau OECD.
Transparansi yang yaitu kebutuhan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dalam mengemukakan informasi materi dan relevan mengenai perusahaan. Kemandirian yaitu satu keadaan di mana proses dikelola secara profesional tanpa berturunan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan dan bertanggung jawab organ sehingga mengelola perusahaan terlaksana secara efektif. Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian yang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, kita masuk ke prinsip etika bisnis pada umumnya, melihat juga bagaimana budaya yang ada di sekitar atau lingkungan turut mewarisi budaya perusahaan, seperti halnya pada bangsa Jepang dengan budaya Bashido dan bisnis yang bermula atau berasal dari teamwork. Keluarga yang terus melekat pada budaya perusahaan semangat Bashido dilaksanakan kejujuran, keberanian, keadilan, kesetiaan, kedermawanan, dan pengendalian diri. Permasalahan yang sering kita temukan dalam kehidupan bisnis yaitu apabila terjadi penyimpangan etika bisnis yang sudah mendarah daging, sangat sulit diatasi dalam waktu singkat, seperti halnya budaya sogok, suap, dan sebagainya. Oleh karena itu, dan penegakan hukum sangat penting dan diperlukan sebagai sarana yang tepat untuk mendorong ditaatinya nilai etis tertentu dalam bisnis. Masalah yang sering terjadi dalam kegiatan berbisnis misalnya, yang pertama bidang periklanan yang dilihat dari perspektif etika bisnis. Apakah ada unsur kebohongan atau pernyataan yang menyatakan bertentangan dengan moral atau etika. Pelanggaran terhadap etika, hak cipta, merek, paten, desain, atau industri rahasia dagang dan sebagainya. Menjalani usaha yang ilegal, persaingan tidak sehat, membangun bisnis untuk usaha besar tanpa memperhitungkan faktor atau dampak lingkungan, fisik, non-fisik, dan tanpa prosedur yang benar untuk memperbesar keuntungan sehingga menurunkan kualitas produknya. Bisnis yang hanya memfokuskan pada bagian efisiensi. Permasalahan yang sering dihadapi adalah dalam penegakan hukum dan etika yang memang menjadi pusat permasalahan serta perlunya reformasi moral melalui perbedaan hukum. Upaya-upaya yang dapat dilakukan di bidang hukum antara lain memberikan atau penegakan sanksi perlindungan di bidang hak atas keyakinan intelektual seperti hak cipta, hak paten, merek, perlindungan rahasia dagang, dan desain industri, perlindungan hukum bagian tenaga kerja di bidang hukum ketenagaan kerja, perlindungan konsumen, dan persaingan usaha tidak sehat dan sebagainya. Iklan itu sendiri dapat diartikan menurut Dewan Perwakilan Indonesia dalam Etika Pariwara Indonesia, Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia. Iklan ialah pesan komunikasi pemasaran atau komunikasi publik tentang sesuatu produk yang disampaikan melalui sesuatu media, dibiayai oleh pemrakarsa yang dikenal serta ditunjukkan kepada sebagai
atau seluruh masyarakat. Fungsi iklan merupakan sonic cara adalah yang pertama memberikan informasi. Iklan berfungsi untuk memberikan dan menggambarkan seluruh kenyataan yang serinci mungkin tentang suatu produk. Sarana iklan adalah konsumen dapat mengetahui kegunaan, kelebihan, dan kemudahan produk tersebut dengan baik dan memutuskan untuk membelinya. Yang kedua, membentuk pendapat umum. Iklan berfungsi untuk menarik massa konsumen untuk membeli produk tersebut dengan cara manipulatif, persuasif, dan tendensius. Urgensi suatu iklan yang memenuhi fungsi iklan namun beretika. Kita harus memperhatikan asas-asas periklanan. Yang pertama, jujur, benar, dan bertanggung jawab. Yang kedua, bersaing secara sehat. Yang ketiga, melindungi dan menghargai khalayak, tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.